ternyata aku bilang, ini gimana nih Riz? Namanya Rizka. Gitu. Nah itu suami saya kan masih ada di Batam. Jadi karena ada suami saya ada di Batam, jadi dia nggak mau di Bali. Jadi kita bingung, akhirnya jual aja itu rumah. Semua aset yang itu dijual. Jadi kita bisa kembali. Nah pada saat kita mau jual rumah itu susahnya setengah mati, susah. Pokoknya tidak bisa berapa bulan-bulan nggak ada. Nah begitu tahu RDI kita ikutin cara-caranya seperti contoh. Bangun pagi, bangun jam 00, terus mandi. Itu mandinya pakai air pandan, pandan. Nah itu terus habis mandi, terus sholat tahajud. Dari tahajud baca Al-Quran. Dari baca Al-Quran itu tidak boleh tidur terus sampai subuh. Menjelang subuh. Setelah subuh tidak boleh tidur. Sampai jam 6 sampai itu. Kita lanjut sampai duhanya. Setelah duha itu udah lanjut. Nah, akhirnya katanya Pak Haji itu menyatakan coba sedekah untuk WC. Sedekah ke tukang pembersih WC. Nah itu satu hari itu minimal 100.000. Jadi kalau sebulan itu kan 3 juta. Tapi memang harus setiap hari kita cari. Jadi setiap hari kita cari. Nah pada saat itu kita kan juga nggak punya uang. Nih uang bener-bener nggak ada. Tapi ada mungkin tipis kali ya, terbatas. Nah gimana itu supaya bisa dapat duit? Saya punya uang tuh minim ada di ATM. Pada saat lagi menjalankan ini nih. Terus ada ATM. Aduh gimana nih? Uang ini ada 380.000 di ATM tuh. Di ATM. Aduh gimana? Begitu pagi-pagi. Pak Haji saya dengar, saya lihat di YouTube itu juga katanya kalau memang itu diselipkan aja itu di alat kelamin. Di alat kelaminnya. Malamnya saya selipkan masuk uang gitu kan. Si merah tuh ya. Ternyata udah pagi-pagi saya salah pin, mau lihat biar 100.000 buat makan lah ceritanya. Mau tarik nih KTM, salah masukin pin. Akhirnya saya pergi ke banknya dong. Ngurus. Mbak, ini salah pin dong, tolong. Udah, dibetulin. Pas udah dibetulin, udah tuh Mbak, sudah silahkan ke dicek dulu. Ngapain ya lagi cuman ya tapi kita perlu nih. Kalau diambil 200.000 jadi tinggal 180 nih, bisa dah. Udah bismillah aja deh. Begitu saya ambil 200.000. Pas lihat sisanya, kok 3.700.000 saya bilang. Kok 3 juta? Balik lagi ke counternya. Ke teller. Mbak, ini kok masih aku ada uang 3.800.000. Udah itu ini bukan uang saya loh katanya. Bu, kalau yang sudah masuk ke rekening ibu itu adalah uang ibu. Alhamdulillah. Rasanya mau sujud. Alhamdulillah ya Allah. Bisa. Begitu ada, saya ambil untuk sedekah berlanjut. Akhirnya disuruh lagi sedekah subuh yang 1 juta. Sama sedekah Jumat Barokah, potong sapi. Potong sapi. Kita nggak tahu dan saya nggak tahu itu gimana cara itu uang tuh ada. Tapi pada saat itu sayanya niatnya untuk apa? Supaya bisa laku dan saya mendapat uang minimal 2M. Amin. Nah, terjadi, tapi tetap tidak pernah menyerah. Sholat terus. Ibadah ekstrim ya? Ibadah ekstrim terus. Saya nggak peduli. Tapi yang herannya itu Mas Eki, kenapa itu selalu ada uang? Uang tuh ada aja. Udah tuh aku pakai itu yang centong. Padahal itu bukan centong dari Pak Haji dulu loh, kan tapi suruh pakai. Tapi ada saya punya temen tuh centongnya itu udah tua. Terus saya kasihlah sedikit ya kan, adalah ganti ini ya. Tukeran ya. Terus saya itu uang yang 100.000 itu gitu. Halo, cantik, ganteng. Ini saya mau bayar itu ya, mau saya keluarkan. Nanti
kembali dong cepet, kembali ya, jangan lama-lama. Bawa temen-temen yang gepokan, yang merah, yang hijau, yang ungu, datang ya, datang. Nggak tahu lama kemudian, tiba-tiba itu bank ini yang masalah rumah sertifikat kan tadi di bank. Bayangkan kita sudah benar-benar nggak ada udah putus asa, tapi tetap di sini yakin pasti. 1 hari lagi tuh sudah dibikin surat mau diambil. Mau dilelang? Enggak. Mau diambil itu rumahnya. Mau disita. Oke. Udah tuh pas mau diambil 1 hari. Nah hari besok itu mau diambil, hari ini itu 2 orang langsung yang beli itu rumah. Orang datang langsung nawar nih, maksudnya nanya-nanya. Bukan nanya, udah. Oh langsung Bu, nih saya mau beli nih. Oh udah, karena kemarin-kemarin kan udah tuh banyak yang datang, kayaknya udah nggak ada yang cocok. Akhirnya begitu datang itu 2 sekaligus. Saya sampai bingung yang mana satu nih. Memang kita kan maunya seharga sekian. Saya basar dulu, saya bayar kata. Duh gimana? Yang satu akhirnya udah bayar, saya cancel. Di cancel juga dia legowo. Ya harus legowo karena kan maaf ya soalnya karena kan lebih bagus harganya yang satu ini. Oke, Ibu, sorry saya potong ya. Ibu waktu itu punya rumah ini sertifikatnya digadai ke bank, karena kan disekolahin. Karena kan buat bisnis itu seberapa Bu kalau boleh tahu? Itu sekitar 1,5 M. 1,5 M digadainya. Cair tuh ya, dipakai buat bisnisnya. Alhamdulillah. Zong ya. Kosong alhamdulillah. Karena kan COVID gitu, ya kan. Jadi langsung alhamdulillah. Itu biar memang belum ketemu RDAY, coba seandainya ketemu mah lain cerita. Nah, tapi kalau kata Pak Haji, terima dulu takdirnya. Emang jalannya kalau nggak dikasih zong, nggak ke RDAY, nggak ke kandang umbe, nggak ketemu Pak Haji, nggak bikin testimoni sama Regi. Betul. Ya kan? Betul. Ini yang nonton nih ada sekitar 2,5 miliar nih yang nonton nih ya kan. Penontonnya ini pasti penasaran dan sedang ngalamin hal yang sama nih kayak Ibu nih. Pusing nih ya kan. Biasa. Bang telepon gimana nih? Kita sita ya. Oke, lanjut. Akhirnya itu 2 orang dijual seharga berapa tuh rumah Bu? 2 M. 2 M. Oke. Yang satu udah 1 M 800. 1 M 800 dealnya. Datanglah nih yang 2 M nih. Ya. Nggak munafik dong, 200 JT bos. Ya kan? Iya. Yang 1,8 yang mau air batin bos. Ya. Udah? Proses tuh. Proses. Transaksi tuh. Deal. Bertambah semangat tuh yang namanya tidak boleh bolong yang namanya sedekah. Terus subuh, sedekah Jumat Barokah. Setiap minggu sampai detik ini. Ini belum ketemu Pak Haji ya, belum datang ke RDAY ya. Nah, setelah kita maaf ya saya potongkan. Sebelum dealnya kita ke RDAY dulu. Paksain tuh waktu saya masukin ke alat kelamin itu. Paksain dari Bali, bayangkan hari Kamis pergi ke sini cuma hanya mau ikut sholat tahajud bareng yatim sama ketemu Pak Haji, harus ketemu hari itu pergi ketemulah Pak Haji dibilang gini, konsultasi tuh konsultasi itu di ruangan sana. Oke. Ada apa masalahnya Pak Haji? Saya itu semuanya habis rumah, suami saya pergi sama perempuan lain begini, pokoknya udah hilang lah. Itu semua udah hilang nih. Suami hilang ya, tapi masih ada kan yang nggak hilang kan? Alat kelamin. Alat kelamin kamu nggak hilang? Oh enggak Pak Haji. Ya. Terus tapi Pak Haji saya ceritakan tuh yang saya selipkan itu. Tepuk tangan dong, gitu berhasil. Tepuk tangan. Dapat 3 juta itu kan? Iya. 3.800.000 akhirnya. Yaudah, apa-apa, udah itu sedekah hijab. Ikut hijab ya. Hijab terus saya ikut tahajud. Habis tahajud pulang langsung ke Bali lagi. Wow, amazing. Langsung pergi cuma 1 malam itu di sini, balik lagi ke Bali. Wow. Nah, nggak lama kemudian itu deal. Berarti
pas lagi proses negosiasi, paksain datang ke sini. Paksain. Ijab, langsung balik ke Bali, langsung deal 2M. Ya. Wow. Udah, permasalahan itu kan masih banyak. Udah, pulang ke Batam. Oke. Ya, pulang ke Batam, kita masih punya utang. Juga nih dimasukkan lagi tuh yang rumah itu dimasukkan ke bank. Rumah, villa, apartemen, ya kan, masuk. Tapi pada saat itu semua masuk. Dimasuk karena kita ketipu juga bisnis lagi tertipu. Wow. Sebanyak sekitar 4M. Wow. 4M loh lagi. Pada saat itu saya sudah blank karena sudah ikut semua pelajaran dari Pak Haji untuk kontrol diri yang 18. Sifat 18 yang harus dilakukan ya. Jangan dilarang, lakukan aja. Iya. Itu yang sifat 18 itu saya bersikeras, saya coba, saya tekad bulat lawan. Semua saya coba suruh cooling down, pokoknya berubah total. Dulunya saya yang pemarah, yang arogan, yang ini, itu semua total berubah. Kaget dong orang-orang sekitar. Udah, begitu saya pulang, semua saya bawain, mobil saya bawain paketin ke Batam. Nah, pada saat itu mobil saya si Arfi itu dijual sama orang, di atas namakan. Kok bisa? Itu saya kan saya di Bali nih, dipinjam tapi dijual, dipakai tanda tangan saya di pasukan. Udah, itu kan ternyata dimasukkan ke leasing sama dia. Oh, di sekolah sama dia. BPKB-nya? Nah, kan BPKB-nya udah diambil. Pada saat itu kan dia mau pinjam ceritanya. Pinjam nih. Dia pinjam dulu ya mobilnya, katanya gitu. Ya udah, tolong diperpanjang ya. Iya, tapi saya perlu BPKB. Ya ambillah. Ternyata dia modusnya mau ngurus pajak, malah dijual. Bagus, gua setuju. Bagus. Sudah nih permasalahan satu, kedua itu akhirnya atas namakan itu ke leasing itu atas namakan aku. Itu 2 bulan, udah 2 bulan cari-cari nih. Dicari. Itu body apa namanya yang kata suka debt collector. Debt collector. Wah, gede. Itu mau lebaran lagi. Ya Allah, tapi aku sabar, ikutin terus. Semua itu saya itu pokoknya pakai CD ya kan. Pakai semua deh apa yang Pak Haji itu saya jalankan, tidak ada tuh. Udah datang besar. Kata, kalau tidak keluar saya mau ambil tuh mobil sama suami saya. Tidak bisa. Terus datang lagi. Terus akhirnya besok saya datang ke rumah. Udah. Tiba-tiba aku habis sholat. Udah itu terus biasalah selangkangan dulu, ya kan, sama merendam CD. Saya siramin. Apa tuh disiram? Siram airnya. Nggak, maksudnya dicawi kemana? Di depan rumah semua. Oh, penghalang nih biar para debt collector ya kan lupa rumahnya gitu. Akhirnya datang tetap aku tuh, begitu saya keluar ngomong dia diam. Gini loh Mbak, tadinya galak. Tadinya sok galak ya kan. Saya tuh bingung loh. Akhirnya dia bilang gini. Iya, oke. Saya tidak ada namanya pinjam uang. Ini namanya tidak bisa. Udah. Oke. Tidak bisa, saya kasih waktu ya, Mbak. Besok sekali lagi saya datang. Oke. Begitu mau datang, saya punya ide. Mungkin itu dengan arahan Pak Hajinya, dengan apa saya ikutin semua. Begitu aku bilang, tidak, kita ke polisi aja. Kan saya kan banyak link nih. Iya. Akhirnya ada ketemu situ. Terus dia bilang, itu sama lawyer saya juga, ada lawyer saya gitu. Kayak ini gimana tuh? Itu debt collector tuh, dia udah mau datang. Terus di foto-foto rumah saya, saya udah depan rumah. Nih, terus dia bilang dia, hah? Siapa nih? Siapa nama itu? Siapa lah lupa ya. Ditelepon sama dia. Kau ngapain di situ? Ada apa kau ke situ?
aku mau nagih nih bang, janganlah, itu punya kakakku itu. Oh, kau datang sini. Pernah dia tuh ditembak tuh sama si itu, sama gitu ya kan. Pernah juga. Tenang aja kan. Terus itu dia tenang, ketemu, dia datang, duduk kau situ. Orang-orang Ambon sama orang apa namanya Sulawesi. Ketemu aku, ya baik-baik. Lihat wajahku ya penuh dengan CD itu yang gua usap-usap setiap hari. Tadinya galak ya kan, manut nurut katut. Ya, sekali lagi begitu dia pulang, udah kak nggak akan ke rumah. Udah itu udah. Begitu lagi dia datang lagi, tapi tuh begitu aku bilang, sekarang nih waktunya aku siram pakai CD lagi, ya kan. Sampai detik ini dia tidak pernah datang lagi. Waduh, jangan-jangan dia udah mampus kali ya. Mampus kali itu dia. Kan kata Pak Haji udah mati Pak kan. Haji, alhamdulillah keluarga penduduk. Udah itu. Terus mobil gua nih yang di Bali, ceritanya datang. Nih si Arfi belum kelar nih urusannya nih. Udah nggak datang kan? Gua diemin aja sampai sekarang nggak ada datang kan? Iya mampus dia. Nggak ada. Oke, terus mobil yang di Bali nih. Kan semua dibawa nih barang-barang kan, ada pakai kontainer. So, nah, gue pikir itu laki gue tuh udah bisa maksud menghindar kan, karena kan gue di Bali tuh 7 bulan, dulu 7 bulan. Aku denger nih dari adik iparku, Mbak, udah punya perempuan, nggak apa-apa. Oh, ya guys ya. Udah tuh dia udah pulang aja, dia mau menikah. Wow. Bayangkan lakiku mau nikah, nggak apa-apa, biar aja. Kan Pak Haji kan ngajarnya kayak gitu, legawa aja, nggak akan kemana. Pokoknya serahkan hanya Allah aja. Cuman hanya berdoa, pendekatan, bersyukur sama Allah. Nah, itu yang sifat 18. Aku terapkan itu. Udah, terus itu. Nggak usah marah, nggak usah komen, nggak usah terpancing, nggak usah ya. Dia datang. Begitu aku datang, dia yang jemput loh. Wow. Dia sakit-sakit dia ngejemput. Aku bayangkan saya itu harus menghadapi orang yang sakit. Aku bilang gini, halo, apa kabar? I'm okay. I'm sick. Oh iya. Oh, kok? Why you pick up me? It's okay, I promise. Okay. Udah ke rumah. Dia yang bilang promise dia? Iya. Wow. I promise untuk pick up you yeah, ke airport. Sudah gitu. Dah. Gitu sampai depan rumah aja, nggak mau masuk. Oke, saya come back. Karena kan ada perempuannya tuh, udah telepon. Aku biarkanlah dia punya hidup yang baru. Kabur dia. Udah aku diemin. Wah, banyak nih tawaran bisnis aku. Oh, tiba-tiba ya. Kan aku kan memang punya perusahaan. Gitu. Waktu ada yang ada permintaan minyak, permintaan kapal, saya lagi tuh permintaan batu split ya kan. Dia ngeliat nih, dia monitor. Mantau dia. Mantap. Akhirnya ternyata aku bilang, kalau aku nggak akan ganggu dia. Kalau dia memang itu jangan ganggu aku, tapi tunggu aku 1 langkah aja saya bisa deportasi. Dah. Sudah gitu, itu perempuan itu begitu mobil datang, mobil dari Bali ini datang, udah aku legowo juga. Mungkin ini bukan hak aku mau kembalikan ini. Okay. Mobil nih aku kasih sama dia karena dia mungkin gak ada mobil. Saya kasih mobil itu nih BPKB-nya. Bener, mobil apa tuh? Rush. Oh, Toyota Rush, oke. Rush. Udah begitu diambil itu kan masih namanya belum nama aku nih. Udah itu terus mau dibalik nama. Dibalik nama itu aku belum sempat ganti nama kan. Terus dibalik nama itu nama perempuan itu nggak bilang-bilang sama dia. Itu cowoknya ngamuk. Begitu aku bilang. Terus dia tiba-tiba telepon.
ipar saya kamu nggak usah jadi enemy, nggak usah jadi musuh, jadi teman aja lah, say hello sama dia, udah say hello, hai, aduh ini cuma sakitnya gimana coba, hai, udah, kamu udah happy lah, saya udah, kok kamu nggak ada komen apa-apa, what for, all is over, okay. Kamu harus ceraikan saya dulu, baru kamu menikah ya. Kamu ucapkan cerai 3 kali, talak 3. Talak. Dia bilang, please help me. Please help me, tiba-tiba begitu. Have the trap, maksudnya kena perangkap. Oh, kejebak dia. Kejebak. Itu perempuannya tahu, habiskan uang dia miliaran tuh, duitnya dia diambil. Nah. Oh, jangan kau nonton para perempuan yang suka nikung bini orang, laki orang. Pelakor, ya bener, pelakor. Bagi yang nonton, mending ditutup saja video ini daripada kamu keki sakit hati, ujung-ujungnya kamu mati. Enggak, canda ya, canda, pelakor. Ente kadang-kadang. Terusin nonton ya, subscribe dulu pelakor, oke? Coba, pelakor subscribe dulu gitu. Hey pelakor, subscribe ya? Oke? Sorry. Canda pelakor, nggak ada, ini nggak ada pelakor nonton, Mbak, nggak ada. Oke, lanjut terus. Dia promise tuh ya. Kejebak dia. Akhirnya seperti itu. Saya mau tanya, itu dimasukin ke Samsat atas nama siapa? Wait, dia tanya. Ternyata nanya nama dia. Oh, dia ngamuk dong. Akhirnya udah 1. Terus saya mau married tanggal 1. Udah bikin undangan. Nih, udah bikin undangan, udah bayar apa namanya? Wedding organizer. Bukan, apa itu namanya? Gedung. Catering. Kalau Islam tuh KUA. ustadznya. Udah bayar, udah semuanya. Tinggal beli cincin. Oh, mas kawin. Nah, mas kawinnya. Dia nanya, saya minta tolong, kenapa saya nggak mau nikah? Lah, kok gitu? Enggak, saya tidak mau possessive. She is very possessive. Aku bilang, okay, can you help me? How can the solution? Okay, only just one thing. If you don't want to marry, don't buy a ring. Okay. Yeah. The first, the second, how can? Okay then, I just tell you one more time. Kabur dari situ. Kan dia udah sewa rumah nih di Batam Center. Pokoknya udah komplit. Mbak, sorry Mbak, saya potong nih. Tadi kan Mbak sempat bilang ya, if you don't want married. Ini penonton soalnya bingung nih. Ya. Penonton nggak ngerti nih bahasa Inggris, taunya bahasa Arab nih yang nonton nih, ya kan? If you don't married, gimana tadi? If you don't want to marry. Oh, don't want to marry, oke. Don't buy ring. Kalau lo nggak mau kawin, lo jangan beli cincin, mahar tuh mas kawin. Terus? Oh, like this. So, what can I do? Terus apa yang harus gue lakuin? Aku bilang kabur dari situ. Oke, kabur. Terus dia mikir, oke, saya kasih jawaban di tanggal 2 setelah Christmas, berarti di tanggal 27. Oke, ini Desember 2022. Oke. Udah itu terus di tanggal 27 malamnya, gue nyantai aja kan, bukan tidur, tapi tetap gue ya kan tetaplah ya kerjain yang apa. Tiba-tiba dia telepon, can you pick me up? Jemput saya. Gua datang ke sana, ambil karena kan ada mobilnya 3 dia, kan ada mobil dia di sana. Di Bali nih? Enggak, udah di Batam. Di Batam. Oh, oke. Di sana ada mobil 2. Udah itu terus Rush sama satu lagi apa tuh. Terus aku jemput dia. Berarti kan 3 orang dong. Oke. Itu sudah aku bawa lah itu apa namanya adik iparku itu sama aku sama dia. Jadi satu bawa. Wah, diambil udah cepet bawain udah masuk. Dia udah ketakutan. Aduh, nanti dia pasti dia datang ke sini. No way, aku bilang. Tidak akan pernah. Jangan satu langkah masuk ke rumah ini habis, aku bilang. Nah, ditungguin aku bilang. Dia ketakutan, ternyata ada yuk aku bawa dia ke mana? Ke Bandung. Dari Batam tuh?
refreshing ke Bandung. Naik pesawat? Iya dong. Oke. Terus ke Bandung. Pas malam takbiran itu ada di puncak mau ke Bandung. Gila nggak? Malam takbiran? Sorry. Malam New Year, sorry. Oh. Sorry ya. New Year tahun lalu nih, awal bulan. Iya. Kenapa nggak mampir ke Bandung ketemu saya itu? Oke, singkat cerita di puncak nih. New Year di puncak. Di puncak air ke Bandung. Oh, lanjut ke Bandung. Langsung ke Bandung. Itu aku masih bawa ember sama pandan sama gayung. Setiap hotel gua mandi jam 12 malam. Oh iya, hotel kan pakainya shower, kagak ada ember. Adanya ember, nggak ada ember, adanya ember. Gua bawain. Oke. Itu saudara aku bilang ini kayak Nyi Dasima nih. Oh terserah lu mau ngomong apa, gua jalanin. Tetap jam 00 bangun, mandi, sholat, tahajud, baca Quran sampai siang. Terus dia mingkem, tidak pernah komen apa-apa. Manut nurut katu. Itu dia. Aku diam 1000 bahasa ternyata. Baru dia bilang, mau tau nggak setelah itu udah, yuk kita pulang ke Batam. Udah. Ini posisi ini belum bercerai kan? Apa udah? Siapanya? Sama si doi? Sama si suami ini? Belum. Oh, dia nggak mau nyeraiin tapi udah pisah. Gantung lah ya ibaratnya ya. Cuman belum ada perpisahan ya, maksudnya belum cerai lah statusnya ya. Kan kalau mau cerai kan dia mau menikah nih sama itu. Dia mau nyerahin aku dulu nih, tapi setelah itu dia begitu ngeliat wajah aku nih dengan perubahan semua drastis, 180 derajat karena hasil dari ilmu RDAY. Iya. Ilmu RDAY, dia lihat wajahku dan lihat karakter berubah total, maka dia minta tolong bantu saya. Gitu. Akhirnya saya bantu, dia lihat nggak akan, dia nangis, dia minta tolong, jadi cancel dia merit, akhirnya tetap dia balik. Ingat kata Pak Haji, biarin aja dah, kabur hilang, tadi gua balik lagi gitu. Aduh, bahaya banget ini ilmu kalau dipakai sama pelakor. Jangan-jangan tuh pelakor dia pakai ilmu RDAY ya? Nggak ada, terus sudah. Terus. Balik. Begitu balik, ada surat somasi dari lawyer, dari si perempuan itu. Oh, dia mensomasi si suami. Katanya dia mencuri mobilnya dia yang crash itu. Sakanya pakai. Akhirnya apa? Kembali ke aku lagi kan? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itu aja. Itu bermasalah lagi kan? Somasi. Akhirnya saya dimaki-maki. Begitu somasi, dia ngambil mobil itu. Saya diam. Please help me darling. Ke aku lagi, ya kan? Sudah, saya tolong lagi bawa ini semua, saya keluarkan semua nota-nota waktu beli ini. Dia dari lawyer jadi yang satu, cari lawyer 2, cari lawyer 3, mental semua. Aku cuma pakai lawyer 1 aja. Wow. Dia pakai lawyer. Lawyer aku juga tenang aja Mbak. Oke. Dia mental. Udah tahu itu bukannya punya dia, itu punya Mbak Tia, itu mobil punya Mbak Tia. Akhirnya itu udah masuk samsat, udah pakai nama dia. Nama dia tuh udah itunya tuh BPKB itu. Gila nggak? Begitu dahsyatnya ilmu RDAY, bisa kembali nama itu balik lagi nama gue. Gila nggak? Luar biasa. Guys, ini videonya agak lumayan lama ya, karena sebenarnya gue senang banget nih. Kenapa? Karena Mbak Tia nih menceritakan sedetail mungkin, dan ya semoga sih, semoga ini udah pasti nggak akan ada sih penonton yang kelakuannya kayak pelakor gitu. Cuman bisa diantisipasi ya, terutama buat para istri. Antisipasi nih para laki, bapak-bapak ya. Ini alur ceritanya menarik banget nih, karena ini adalah sebuah kontroversi yang paling disuka
sama para penonton. Wah, Mbak Tia ini luar biasa. Lanjut Mbak. Ya. Aku pas sampai ujung. Udah. Akhirnya balik nama. Nggak jadi balik nama. Itu gak punya proses. Balik lagi, dikirim lagi ke Jakarta, balik lagi ke Batam, balik sampai tuh bisa balik lagi. Akhirnya nama saya. Udah. Kembalilah itu BPKB. Dah, tenang. Sudah. Akhirnya dia pokoknya menuntut, dia harus, kamu mau apa dari saya minta dia kembali ke saya, kata si perempuan ini. Kembali saya. Silakan, kamu mau kembali. Bukan saya ya, saya model. No. Saya tidak mau, saya tidak akan mau balik sama dia. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ceritanya nih sangat menarik nih. Pokoknya kalian nonton terus sampai akhir video. Nggak tahu nih bakal berapa lama ya. Tonton aja, jangan lupa di like, komen, di subscribe. Bantu share juga lah ya kan. Oke Mbak Tia, lanjut lagi nih. Tadi ceritanya sama mana ya? Mobil itu. Oh, dia minta. Dia pakai lawyer. Lawyer. Mau namanya diubah ke dia. Terus mengenai masalah. Oke, saya nggak mau mobil itu, tapi saya minta dia balik ke saya. Si laki nih. Si laki ini. Tapi si laki ini tidak mau sama sekali. Katanya, lebih bagus kita pergi ke court, maksudnya ke pengadilan. Saya bayar mau berapapun 200 juta apa. Dia minta 200 juta katanya. Terus dia minta bayar. Kalau itu buat meres dia. Meres 200 juta. Dia bilang, daripada saya bayar dia 200 juta, lebih bagus kita ke pengadilan. Saya tidak 1 sen pun saya kasih dia. Dia bilang begitu. Suamiku nih, udah itu akhirnya dia pengadilan, wah naik banding, terus akhirnya dia udahlah, akhirnya dia itu kan lawyer sama udahlah damai aja, ya kan. Sampai zero dia nggak kita nggak ngasih dia. Bayangkan dia kasih toleransi, kasihan deh, dia kan kerja kan, jangan sampai dia masuk penjara. Kita punya rasa gitu. Masih ada hati ya. Luar itu pun biasa, minta pendapat dari aku nih, dari saya. Dia diskusinya ke Mbak Tia gimana darling, aku ingat RDAY tidak boleh ada legowo ya, gede hajat apa gede murka. Legowo aja, air legowo. Yaudah, nggak apa-apa, suruh tanda, suruh ada perjanjian. Kalau dia nanti mengganggu lagi, berarti dia yang masuk penjara. Kalau yang laki-laki yang mengganggu, deportasi. Dah selesai. Kesepakatan bersama. Udah. Nggak lama kemudian datang lagi debt collector mengenai masalah yang ada. Aku pernah ditipu di Batam, itu ditipu juga sekitar 3M-an. Bisnis nih? Bisnis. Udah itu terus masuk lagi tuh itu sertifikat. Lama-lama pinjamnya sih nggak banyak segitu. Akhirnya karena udah berapa tahun masuklah. Udah mau ke 4M. Coba bayangkan, karena ada RDAY, kembali lagi dengan RDAY, karena tetap saya tidak berkurang, semakin terus tidak pernah bolong kan. Ini kan tadi Pak Haji bilang yang penting tidak boleh bolong, ya kan. Sedekah subuh barokah, sedekah potong sapi itu tidak pernah bolong. Gaspol terus ya. Gaspol. Maka orang dilihat itu, Mbak Tia nih gila. Padahal ingat, tahu nggak? Pada saat itu gua nggak punya duit loh, nggak ada income, nggak kerja. Gua nih satu langkah keluar nggak pernah. Gimana tuh dapat duit? Dari mana? Uang goib datang dari mana-mana aja tuh, gara-gara tiba-tiba terus terang aja. Itu rekening gua. Setiap aku masukin kan satu minggu kan 2 juta. Iya dong. 1 minggu 2 juta dong. Sedekah subuh 1 juta. Sedekah potong sapi 1 juta. Satu minggu 2 juta. 1 bulan berapa? 8 juta. Dari mana? Gua nggak ada income. Nggak kerja.
ini agak sadis emang ya, agak nggak masuk akal, Nggak logik masuk akal. ya, tapi real nyata gitu, kok bisa gitu. Jangankan mungkin para penonton atau Regi, aku sendiri aja nggak percaya gimana. Tapi nyata itu di rekening, kok ada aja, kok nggak habis-habis ya itu. Bentar Mbak Tia, ini saya potong dulu ya. Tapi memang sih ada lah, maksudnya kan ada uang masuk, ada dari mana aja gitu. Ya mungkin orang-orang yang dulu pernah ngutang, ya kan, piutang ya jatuhnya ya. Kadang-kadang gini, akhirnya ditelepon bank. Nah kalau telepon bank dia tahu nih, karena kan kita buat bisnis nih, juga buat di buat di aku ditipu juga, jadi kan ada utang nih. Nah lakiku tahu nih, ditelepon. Stres kayaknya gitu. Kamu kenapa? Kenapa nggak diangkat dari bank? Oke. Tiba-tiba ditelepon. Langsung kan Pak Haji nih. Pak Haji kan sudah mengatakan tulis namanya kan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan al-karomahnya anak yatim RDI Kandik Mbe yang dipimpin oleh Haji Dwi Susanto. Langsung dibungkus, dilipat, dilakban, terus gua kubur deh tuh. Itu nggak pernah ditelepon-telepon, dah. Gila ya, ini emang agak ngeri sedap ya kan, believe it or not, but this real bro. Benar, udah jelas. Kalau orang pinjaman tuh nggak mungkin lah setahun 2 tahun, pasti udah diambil dong. Iya dong, otomatis. Ditelepon, Bu datang ya ke kantor. Sudah bilang, aku datang. Gimana Bu Tia? Aduh aku belum nih, bisnisku nih belum nih. Itu bisnis pastilah aku bayar. Udah, nih Bu, udah 4M sekian. Aku tenang minjemnya aja. 3M. Udah sampai. Jadi 4M. Berapa bulan tuh? Berapa tahun? Gak sama sekali dibayar. Gila kalau itu udah. Ini Bu sebenarnya itu udah diambil nih. Terus kenapa nggak diambil? Ya karena mereka juga nggak mau terkena pembukuannya jelek. Nah gitu kan? Nggak, aku ituin. Terus kenapa nggak diambil? Ya, aku masih kesempatan aku kasih kesempatan. Saya kasih bahasanya kesempatan. Dia ya. Ayolah Bu Tia gini. Ya udah. Pasti saya bayar. Pasti. Aku bilang gitu. Udah tuh udah. Ada ternyata aku dibayarin lah sama suamiku nih, ada uang 700 juta aja. Oh, dia punya duit segitu, akhirnya dicicil dulu. Aku bayarin. Itu pun aku nggak semuanya aku kasihin. Aku ambil kan, ya kan buat gue dong, kehidupan gue juga kan. 500 juta aja. 500 juta. Aku nego. Terus ya segitu ntar saya punya uang loh 500 juta. Gimana nih? Terus udah. Ya deh, tunggu ya, terus saya lihat ya. Siapa sih bosnya? Kan ada nego. Ya, tenang aja deh, gitu. Udah, tenang. Udah, bayar itu. 500 tuh, stop. Bayar. Tapi bener ya, nggak ada lagi namanya bunga apa gini gitu. Udah, tuh turunin dong. Tapi dengan catatan apa? Ingat nggak Pak Haji bilang, ya kata masukin, terus itu colokin, taruh tangan, salam. Salam ya kan? Ini nyata. Wow. Semoga nggak nonton video ini ya guys ya. Kalau nonton kesini saya ajarin, maksudnya saya kasih paham, temuin Pak Haji gitu. Kok saya ajarin sih, emang saya siapa? Maksudnya ya ntar testimoni gitu biar kayak Mbak Tia. Udah. Ya terus gak lama. Udah kurang. Deal. Hilang tuh 4M-nya. Itu 4M ya kurang lebih, sisa adalah sedikit ya kan. Aku akhirnya ada solusinya juga. Masih solusi. Aku bilang sama suamiku, ya udah cicil berapa tuh? Kalau hutang 400 jutaan mah. Sedangkan orang-orang kalau pinjamnya 300 juta apa itu bisa 10 juta per bulan. Aku bilang
minta 5 juta deh. Dikasih loh. Aduh. Tadinya 5 juta, nggak mau, 5 juta aja. 5 juta asli per bulan. Nggak tahu deh bisa begitu, gimana ceritanya ya? Begitu caranya. Ketemu manajernya seperti itu. Ilmu RDI. Ya. Tidak rekayasa di kenyataan. Hidup gue tuh berubah total, semuanya berubah berkat RDI dan berkat pendekatan semakin dekat, semakin istiqomah kepada Allah. Benar Mbak Tia? Yang namanya Qobliyah Ba'diyah itu benar. Yang tadinya aku bolong-bolong sekarang insya Allah, alhamdulillah jadi istiqomah. Mbak Tia, kan sebelum Qobliyah Allah kasih anugerah, kayaknya tipikal ibu-ibu yang doyan ngoleksi sifat 18 gak sih? Iya, banget. Iya banget. Bangga gak sih? Wah, yang tadinya suka komen itu, yang suka kan katakan tadi aja dibilang sama Pak Haji. Kayak contoh nih di WhatsApp, di grup apa itu. Sekarang enggak, bener kata Pak Haji. Gue cuma ngeliatin aja. Lihat. Ya balik lagi ya, terima dulu takdirnya lah. Dulu emang hobi ngoleksi sifat 18. Ada yang minta satu aja nggak dikasih. Gue bagi aku dong jengkel lo. Enak aja lo. Belilah, nyari lo sono. Enggak, bener. Tahu adik gua semuanya itu bingung. Tahu gua kan pemarah, pokoknya ego. Gua kan jadi bosis kayak gitulah. Berarti nggak sifat 18 dong. Sifat 200 kali ya? Itu total jebret, ada sifat 18 itu hilang. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah bersyukur. Jadi kalau gua bangun, oh iya mengenai masalah bangun itu jam 2 itu, sebelum kakinya ke injak itu gua senyum kayak orang gila. Ucap syukur ya? 41 kali. Ucap syukur habis itu. Betul. Terima kasih ya Allah, masih diberi umur panjang. Kadang-kadang gua nangis mensyukuri, ya Allah, terima kasih ya Allah. Hati tenang semua. Gila, nggak ada penyakit apa-apa. Gua sehat. Yang selama ini seringnya ngeluh, jadinya syukur. Aduh, nih hati kayak sakit. Itu malaikat bingung kali ya? Kenapa ini orang tiba-tiba nih biasa ngeluh, udah dikasih masalah ngeluh terus, sekarang dikasih masalah dia syukur. Alhamdulillah. Terus saya tanya dengan suamiku nih, aku bilang, nah itu kan dulu karena kan belum nikah negara kan. Oh. Akhirnya setelah itu gue dinikahi, harus nikah resmi negara. Negara? Iya, Inggris kan. Oh, jadi warga negara England ya? Bukan, jadi kan itulah legal. Kan dulu kan masih Indonesia, Siri kayak gitu. Sekarang udah, jadinya begitu umpama nanti dia meninggal, kan tetap uang pensiunnya itu ke gue, cairnya ke gue otomatis kan seumur hidup. Warisan ya. Wow. Ini seperti itu ceritanya. Nah, semakin kuat gitu loh maksudnya. Alhamdulillah. Wow, amazing, guys. Ini anugerah ya? Anugerah, alhamdulillah. Ada nggak hajat-hajat yang terkabul? Terkabul ada. Kasih paham, udah pokoknya mah bongkar aja semua nih, biar nonton kesel gitu kan. Gue pengen ke kandang, sekarang gue pengen ke aja, nggak bisa nih, gue nggak terima gitu. Hajatnya yang terkabul ya, terkabulnya itu dengan yang 4M lunas. Tanpa jual aset. Oh, tanpa jual aset. Iya dong. Jadi setiap itu CD itu direndam, cacain itu semua rumah itu. Pokoknya gue nggak makan parfum. Terus setiap itu sampai yang terakhir laki gue itu percaya. Akhirnya CD-nya dia setiap hari juga dijadiin satu sama gua buat nyiram. Terus kapan dengan lakinya mau dibawa ke sini? Makanya kenapa kemarin kan kakinya lagi sakit. Oh, tenang aja nanti sembuh. Wow, guys.
Jadi ini RDA-nya emang semakin mendunia setelah kemarin itu ada Neng Alona dari Ukraina datang kemari. Oh begitu. Ketemu anak yatim. Dia Terus dong sama anak yatim tuh dekat. Kasih paham Mbak Tia, bawa kemari ya kan bisa ngomong Indonesia nggak? Nggak bisa. Nggak masalah, kan Mbak Tia bisa bahasa Indonesia. Ntar jadi terjemah lebih ke arah Ustadz sih. Ustadz kalau ijab tuh dia bingung ntar ngomong apa anak yatimnya ketika dia udah berdoa. Kapan amin? Dia bingung ya kan. God give me rich much money. God give me. Tapi dia bisa ngomong Alhamdulillah. Oh iya itu mah standar lah. Assalamualaikum. Ih, pasti Insya Allah gitu kan. Oh nggak ada Insya Allah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau Insya Allah tuh nggak ada kan di RDA kan nggak ada Insya Allah pasti. Oh berarti nggak diajarin Insya Allah nih ya? Nggak. Oh, fix ya kan? Fix. Deal, oke. Makanya dia bilang kan aku kesini diizinkan. Deal. Kalau nggak diizinkan dia aku nggak kesini. Wow, soleha sekali ibu ini. Iya. Manut sekali sama suaminya. Masihkah ada yang kalian tentang sama suami? Semoga tidak ada ya. Kan? Pasti nggak ada. Kan Pak Haji juga ceritakan harus hormat kepada suami, ya kan? Kalau nggak ada izin dari suami itu kan suami itu adalah itunya dari Allah. Kan kalau nggak ada izin suami apa semua itu kita nggak akan berkah kan gitu. Makanya Wow. Buat para istri, tontonlah video ini. Jadilah istri yang soleha. Apapun yang suami inginkan, lakukan. oh Selama ada satu ini lagi. apa tuh? Suamiku tadinya itu berhitung pelit sama aku. Oh, bakhil ya. Terus aku kerjain, dicolok itu. Dicolok apa dicolek? Dicolok. Oh, dicolok dulu. Selebel. Dicolok masukin ke air. Ya, manut, katut, ngikut, nurut. Colok nih. Aduk-aduk. Akhirnya kartu kreditnya apa semua dikasih aku sampai dompet-dompetnya. My God, guys, itu kolornya doang kali nggak dikasih ya. Itu berkat RDA-nya. Dicolok ke air di gelas. Iya. Diaduk-aduk. Kasih dia minum. Iya dong. Buset tuh air rasanya bagaimana? Tapi kalau orang udah aus sih glok. Kan itunya Pak Haji kan. Tapi emang gokil sih. Ya udahlah buat para penonton jangan diikutin dah, ntar lo kayak berarti ya lagi hajat terkabul anugerahnya beres ya kan. Jangan diikutin ya. Udah sifat 18 lo koleksiin aja, jangan dibuang. Gua demen. Tapi satu lagi nih mungkin jelas. Karena kita ini saya ini kan bisnis ya sama suami saya. Business woman ya. Karena kita klik lah ya kan suami istri ini satu berbisnis. frekuensi Ya, itu mengenai jual beli pesawat kayak gitulah ya kan. Wow. Engine seperti spare part kayak gitu kita jualnya. Nah, jadi ada nih yang kita mau lebih mendalam, mungkin akan menggali lagi ilmu. Aku curi ilmunya RDAY sampai yang seperti apa lagi yang aku harus menjalanin. Aku mau jalanin. Mbak Tia, RDAY mah ilmunya mah nggak diumpetin. Mbak mau curi juga orang disebar sama Pak Haji. Silakan lo ambil, lo pakai, lo nggak mau izin nggak apa-apa. Tapi makanya saking percayanya bukan 100% lagi 1000 udah 200.000% deh. Ya harus percaya lah, orang udah kabul, coba belum kabul Pak Haji. Kabul. Ya Allah, sampai kapan Pak Haji? Kok saya belum kabul? Lo udah ngakuin belum? Belum Pak Haji, baru seminggu. Ya iyalah, ngakuin dulu. Sampai di balik bajunya, di balik CD-nya, di balik BH-nya. Suamiku nanya, kamu kayak orang gila? Udah tenang aja, ya kan? Nanti juga ada hasilnya. Oke, saya ikutin. Sampai begitu, deal ya, deal. Wow. Deal nih. Terus begitu aku mau datang ke sini, ada kabar. Bu Tia, siap-siap ya. Kita akan kasih kabar mengenai masalah Papua ini. Yang Maroke yang itu ya, pesawat ini ketemu dengan Papua. Kita meeting kompetitornya tuh berapa perusahaan yang tinggi-tinggi.
masuk. Makanya saya akan niatkan mau hajat ekstrim, hijab ekstrim, nggak jadi masalah. Yang penting terkabul. Amin. Tapi kan gini, kayak seperti contoh nih ya, itu kemarin kita dapat project Batavia. Batavia itu semua dijual, kan kurator. Iya, collab ya. Collab. Nah, collab itu kita dijual misalnya ada berapa pesawat, 9 pesawat, berapa. Nah, kita beli, udah memang kita ada joinnya, ada investornya sama-sama kita join, kita back to back kontrak gitu loh. Nah, terus Indonesia adalah aku, luarnya suamiku, kan begitu. Wow. Misalkan Regi pengen beli pesawat nih, ya kan, buat dari kandang embe ya minimal untuk ke pasar induk lah beli wortel buat si bolong gitu. Berapa itu harganya kira-kira Mbak? Tergantung tipenya. Yang paling murah dah. Sekitar 50. 50 apa nih? 50 M. Nggak jadi, mahal banget. Ada yang segitu. Itu yang baru ya. Tapi yang second ada gitu. Yang beli BMW i8 aja 50 M dapat berapa biji tuh? Aduh, luar biasa. Ini masalah bisnis ya. Mbak, ini sumpah ini penonton nih dari tadi nontonnya manteng banget, tumben lo pada nonton manteng dengerin cerita pelakor ya kan. Biasanya 10 menit 15 menit cabut ya kan. Subrek dulu lah, coba Mbak. Oi, subrek gitu. Woi, subrek. Senggol dong gitu. Senggol dong. Anak Batam nih. Anak Batam nih ya. Anak Batam, warga Batam nih gitu. Ya, kita warga Batam harus sukses ya. Tapi pokoknya nanti kalau lagi pulang kampung ke Batam harus mampir ke rumah Mbak Tia. Ya, harus mampir. Wajib ya. Wajib. Oke. Karena emang luar biasa ini. Warga Batam nih banyak bener yang hajatnya terkabul ya. Karena yakin. Iya sih, semuanya modalnya tuh yakin, percaya, yakin di pikiran, mulut dan hati tuh harus satu. Cocok ya, Mbak Nadia juga bilang begitu. Ini sama ini harus sepaket. Jangan ini sama ini udah oke, ininya beda. Coba Mbak Tia kasih paham buat para penonton yang masih bingung. Gimana sih caranya menanamkan keyakinan yang katanya bulat, penuh, keras, kayak bola bowling tuh, ya kan? Semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Keyakinan itu semua kembali kepada diri kita. Mau berubah dan tidak berubahnya itu diri kita, tidak bisa orang lain menolong. 1000 orang pun yang akan menolong tidak bisa tanpa diri sendiri menyadari. Kita harus paksain untuk tidak komen, paksain untuk marah, paksain untuk tidak marah demi hajat terkabul. Betul. Demi tidak bayar utang, maksudnya tidak dikejar debt collector, tidak bayar utang, tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa jual aset juga, tanpa jual kelamin. Guys, ini dahsyat sih ya. Oke, anugerah terselesaikan, alhamdulillah. Hajat di depan mata, mau sedekah ekstrim. Kalau Pak Haji suruh ini manut, nurut, katut. Wow, pasti. Ini mah udah otomatis kabul sih, pede banget saya nih kabulnya nih. Pasti. Yang belum ketemu aja udah kabul kan kobul, yang apalagi ketemu, apalagi nurut manut katut. Pak Haji, lu jungkir balik ya, gue jungkir balik dah, yang penting kabul ya kan. Yang pasti harus ikut ya, seperti contoh harus baca Quran, baca aja. Tapi penonton nih masih banyak yang suka nego. Pak Haji boleh nggak kalau misalkan bangunnya kan jam 00 ya, saya tuh baru bisanya tuh jam 3 Pak Haji, kan banyak yang nego nih. Iya, tapi berdasarkan gini loh, kembali lagi kepada diri kita. Kalau mau niat bangun jam 12 itu mungkin tidur jam 9, maksimal jam 10. Ya, tips nih. Niatkan. Mungkin kalau menurut saya nih
Tepuk aja bantalnya, bangunin ya. Jam 12 bangun. Tanpa pakai alarm tanpa itu bangun loh. Otomatis. Kayak ke setting ya. Karena kita punya niat. Karena kita udah bulat tekad, itu sudah direkam. Bangun aja. Nah, tips nih buat orang nonton nih, ada lagi nggak Mbak? Tips untuk biar nggak ngantuk. Yang doyan nego nih, Pak Haji nggak kuat sholatnya, ngantuk nih biasa kerja. Kalau seperti itu nggak kuat, jangan dipaksain. Ya, mungkin dia mau tidur setelah udah mau misal ngaji udah itu nggak apa-apa, tidur sebentar, bangun lagi pasti segar lagi. Udah pokoknya gini lah. Dulu saya juga gitu sih, ngelakuin ibadah ekstrim sih. Sedekahnya ekstrim, tapi persentase ya, nggak pakai nominal ya. Karena menurut saya sedekah itu kalau ngikutin nominal kita kalah sama orang kaya. Kita berkecil hati. Benar. Ibaratnya gini, Mbak Tia tajir melintir nih, di dompet ada 10 miliar. Saya cuma di dompet 1 juta. Kalau kita main nominal, Mbak Tia ke RDAY sedekah 1 M. Di dompetnya kan ada 10 M. Gede dong. Betul. Ya kan? Bagi saya, wow 1 M bos. Tapi saya cuma 1 juta nih di dompet nih. Saya cuma sedekah 500 ribu sih. Kan nominalnya kecil. Tapi persentasenya gedean siapa? Persentasenya gedean. Nah, jadi kita nggak usah ngomong sedekah pakai nominal ya. Jangan iri sama kekayaan atau rezeki orang. Tapi gedein nyali sama persentase. Mbak Tia wajar lah 1 M, duitnya 10 M, cuma 10% bos. Duit gue cuma 1 juta, 50% gue geber demi Allah ya kan. Prestasinya besaran lagi dong. Makanya jangan kita, ya Allah enak banget ya sedekah 1 M luar biasa, ya wajar dompetnya 10 M ya enggak. Jadi kita mainnya persentase ya, jangan kalau lu cuma punya cepet di dompet sedekahnya 50 ribu itu gede bos. Jangan disamain sama Mbak Tia gitu. Kalau justru menurut saya Mbak Tia kok pelit Mbak, cuma 1 M doang, keluarin dong 5 M. Easy lah. Alhamdulillah. Jadi gitu ya, mindset sedekah kita nggak boleh iri sama rezeki orang. Karena di situ kita ngerasa kayak banyak banget ya sedekahnya. Ya udah rezekinya dia banyak kan, tiap orang namanya beda, tanggal lahirnya beda, umurnya lagi itu garis tangannya beda. Gitu, Mas Regi. Ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan Mbak? Udah kasih pahamnya penonton nih, saya kadang-kadang suka gemes nih. Para penonton ya, terutama untuk yang belum datang ke RDAY, yang masih pengen. Coba deh datang ke RDAY. Paksa ini. Paksain. Pasti amazing. Pasti akan puas apa yang Anda inginkan. Ingat, semua keinginan kita mau berubah hidupnya menjadi miskin, menjadi kaya, itu tergantung dari diri kita. Dan keyakinan itu pasti untuk pendekatan terutama kepada Allah, yakin. Jangan percaya kepada manusia, sakit hati, yakin kepada Allah. Betul nggak? Betul sekali. Setuju, kali ini saya setuju sekali. Terus mengharap lagi dari manusia, jangan berharap. Pasti ini nanti dia akan dikasih nanti. Tiba-tiba sakit hati kan? Coba kepada Allah. Kejar Allahnya ya. Kejar Allah. Pasti. Cuman hanya waktu dan keyakinan. Saya demen banget nih Mbak, kalau semakin banyak tamu-tamu yang hajatnya terkabul, otomatis kan setoran ke Regi ya. Mas, saya mau testimoni, saya ada hajat terkabul, anugerah saya terselesaikan, saya ini. Artinya kan semakin orang tahu bahwa kekuatan Allah itu emang luar biasa. Tapi bagaimana caranya biar Allah itu datang ke kitanya cepat? Ya kita harus ke Allahnya juga lebih kencang dong. Semakin dekat, semakin dikasih, semakin diberi keajaiban itu pasti datang. Real ya? Real. Tapi Mbak bersyukur nggak sih Allah kasih anugerah saat itu? Mensyukuri. Bersyukur pada saat tahu. Sempat ngeluh nggak? Juara satu nggak? Sampai kadang-kadang mungkin ini waktunya udah mau mati kali. Sampai begitu. Oh iya. Wow. Mau mati nih. Nggak apa guys ya, agak lama dikit videonya ya, karena ini seru Mbak Tia gitu. Dia
dia benar-benar pengungkapannya tuh ekspresif gitu. Iya kan, nggak flat, nggak yang cerita duduk gini, oh iya mas gini, seru gitu, karena luar biasa mbak. Ini penonton nih, ya bukan pasti ya, 100% penonton ini positif semua mbak. Amin. Sedang menjalankan sifat 18, gitu. Pokoknya yang 18 itu memang berat, sangat berat dari awalnya. Setelah dijalankan, semua ringan bagaikan kapas. Wow, amazing. Setelah yang 18 ingat. Tapi kita namanya manusia, kadang-kadang lupa. Begitu kita lagi lupa, misal contoh nih, marah. Astagfirullahaladzim, marah. Oh enggak, jangan marah. Oh, dilapangkan lagi atau di WhatsApp. Enggak, saya bukan marah kok. Itu jangan marah ya. Jangan begitu ya. Jadi kita minta maaf. Jadi pemaaf ya. Pemaaf, kita minta maaf. Bahkan apapun kita minta maaf. Pasti. Demi terkabul ya, turunin egomu lah ya kan, nggak apa-apa lah, kita cari-cari muka tipis-tipis ya kan, nggak usah tipis-tipis lah, langsung gaspol aja lah sekalian. Pokoknya kita tetap merendah, tapi kita bisa meningkatkan harga diri kita. Nah ini nih, kadang-kadang ya udahlah ya, ngomong ntar salah ngomong nih, mulut saya suka, julid. Seperti itu. Aduh Mbak Tia, thank you banget, luar biasa. Pokoknya ditunggu testimoni berikutnya dengan hajat terkabul yang lebih ekstrim, lebih gila. Mbak habis ngelakuin apa sih kemarin kok bisa terkabul sekian puluh nah ya, pokoknya subrek dulu ya guys ya. Ya, subscribe dulu. Ini jadi inspirasi ya kan. Kalian tiru aja caranya Mbak Tia apa yang dilakuin. Ya pokoknya mau bongkar aja lah YouTube RDAY itu. Udah dikupas semua sama Pak Haji. Ibaratnya nih Pak Haji dokter, obat tuh disebar begitu aja gratis. Lu tinggal comot minum selesai. Satu lagi apa? Ya Mas Eki. Kalau kita sudah memahami semua apa yang diajari dengan Pak Haji Dwi, paling tidak kita akan setor muka untuk mengecas lagi. Datang ke RDAY itu harus datang. Wajib ngecas ya? Wajib. Setor muka ya? Setor muka. Minimal setahun berapa kali? Setahun ya 2-3 kali. 4 kali 5 4 kali 5 kali, lebih sering lebih bagus ngecas. Coba kalau handphone, kalau dicas full, kan bagus kan? Nggak nih Mbak Tia lagi nyindir reggae apa gimana sih nih? Ini gue kesindir banget nih, terus terang nih, mohon maaf lahir batin nih. Coba kalau ini video nggak saya tayangin nih Mbak nih, nggak saya tayangin nih Mbak nih. Ini kan Regi kan bertahun-tahun nggak ke RDAY nih. Harus. Akhirnya lowbat. Nah itu. Walaupun kita sudah paham ya, tapi lebih bagus lagi paling tidak setor muka datang ke RDAY ya. Harus bener. Jangan sampai kayak Regi lah. Lowbat ya kan ujung-ujungnya baterai udah bukan lagi 5%, 2%. Kita ikut, kita tetap harus. Paling tidak datang ke RDAY, ketemu dengan anak yatim piatu. Yatim. Anak yatim dihusap palanya. Dicium keningnya, ketemu dengan Pak Haji. Kok dicium keningnya, dicium tangannya. Salah. Diusap kepalanya, dicium tangannya. Keningnya juga bisa. Hah? Bisa dong. Ya kalau udah gede-gede kan kadang suka risih dia kalau udah gede. Yang bocil-bocil nggak apa-apa, yang masih pipi itu yatim kurung itu nggak apa-apa tuh, afdol itu. Mabrur apa namanya? Manjur gitu. Kobul. Guys, luar biasa ini. Udah pokoknya Mbak Tia ditunggu next video dengan hajat terkabul yang luar biasa dan kepo sih, penasaran nih sedekah ekstrim ini kira-kira apa ya ntar ya. Udah pokoknya tunggu aja guys ya, tunggu aja next videonya. Sampai ketemu di next video bersama Mbak Tia. Pokoknya ada video part 2 hajat terkabul bersama Mbak Tia ya, warga Batam. Oke. Ya udah guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa mampir ke channel RDAY TV ya. Mampir juga ke Instagramnya RDAY ya. Follow gitu. TikToknya juga ada. Pokoknya ntar ada di deskripsi semua. Oke. Lelah saya. Enjoy gitu. Ya udah guys. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.